Negeri jiran, Malaysia, kini panik lantaran generasi mudanya mulai meninggalkan bahasa Melayu. Tak dalam bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa-bahasa besar di dunia. Di antaranya adalah bahasa Arab, Sanskerta, Portugis. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Apa kabar kepada kalian yang tengah menonton guys? Semoga kalian yang tengah menonton ini berada dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Nah guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction. Kalau kita lihat generasi pada masa kini guys, utamanya yaitu generasi dari Malaysia, mereka fasih dalam berbicara, menyampaikan bahasa Indonesia. Malahan mereka sangat jago, anak Malaysia sangat jago apabila mereka berbicara bahasa Indonesia. Nah guys, hari ini kita akan sama-sama lihat bagaimanakah inti video pada kali ini dengan judulnya luar biasa, bahasa Indonesia makin banyak digunakan oleh generasi muda Malaysia. Dan ini merupakan dari channel yaitu Catatan Ini. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Seperti apakah ceritanya guys? Ayo tanpa berbasa-basi kita sama-sama simak di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Catatan ini luar biasa guys. Wah, mantap. Halo sahabat Citizen. Halo sahabat Citizen. Negeri jiran, Malaysia, kini panik lantaran generasi mudanya mulai meninggalkan bahasa Melayu dan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Wah. Tagar Malaysia menggema di media sosial. Ternyata tagar ini berisi Malaysia yang panik karena anak mudanya yang banyak fasih bahasa Indonesia. Fasih bahasa Indonesia ya guys. Baru-baru ini Malaysia mengusulkan agar ASEAN resmi menggunakan bahasa Melayu. Tapi faktanya warga negara Malaysia kini malah banyak berbahasa Indonesia. Seperti Banyak berbahasa Indonesia. Hanif Ahmad Fauzi yang mengunggah beberapa caption netizen Malaysia. Mereka khawatir 10 tahun lagi Malaysia berbahasa Indonesia. Fakta menariknya adalah kini lebih banyak anak muda di Malaysia menggunakan bahasa Indonesia daripada pemuda Indonesia pakai bahasa Melayu versi Malaysia. Dari berbagai komentar tersebut terungkap fenomena penyebab generasi muda Malaysia kini menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut tak lain adalah karena dampak YouTube yang menjadi tontonan anak-anak hingga remaja. Mereka terbiasa mendengar bahasa Indonesia, kemudian menggunakannya. Selain itu, pengaruh sinetron dan film anak bangsa Indonesia yang menjadi kontributor dalam pemakaian bahasa Indonesia. Tak selesai sampai di situ. Faktanya, penggunaan media sosial TikTok juga menjadi pendorong bahasa Indonesia digunakan generasi muda Malaysia. Alhasil, kekhawatiran tersebut juga meluas ke jejaring sosial Facebook. Lebih mencengangkan bahwa ternyata tak hanya soal bahasa, warga Malaysia juga panik jika generasi mereka hanya mengenal Presiden Jokowi. Guru Besar Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Profesor Dr. Haji Mbio Saleh MA, mengungkapkan bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang berkembang. Para penutur bahasa Melayu di luar Indonesia, sebut saja Malaysia dan Singapura. Ada juga Brunei Darussalam yang mengaguminya. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, tetapi sudah berkembang. Sementara bahasa Melayu tidak berkembang. Faktor lainnya yang membuat bahasa Indonesia banyak dikagumi ada beberapa hal. Yang pertama,
bahasa Indonesia menjadi urutan ke-9 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan. Paling banyak digunakan. Maka tidak heran orang-orang di belahan dunia mulai mempelajari bahasa Indonesia. Sampai ada beberapa universitas di dunia yang membuka jurusan sastra Indonesia. Contohnya Universitas Napoli di Italia. Terdapat 56 negara di seluruh dunia yang telah mempelajari bahasa Indonesia. Baik itu 56 secara negara. formal maupun non-formal. Wow. 56 buah negara, guys. Wow, Kemudian yang banyak. kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa multiserapan. Multi serapan. Bahasa Indonesia walaupun berinduk pada bahasa Melayu, namun banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa-bahasa besar di dunia. Oh, Di antaranya adalah bahasa Arab, bahasa Arab, Sanskerta, Portugis, Portugis, India, Belanda, Belanda, serapan Inggris, kata, dan Inggris, Jepang. dan Jepang. Dengan kata lain, bahasa Indonesia adalah melting point berbagai kosakata bahasa dunia. Ini adalah modal yang sangat besar untuk mengembangkan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Wah, ke dunia internasional, guys. Kemudian yang ketiga, salah satu bahasa negara yang paling berkembang pesat di dunia. Negara yang salah Perkembangan satu bahasa Indonesia berkembang terus pesat. meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara. Dan persebaran telah mencapai 47 negara di seluruh dunia. Wah, persebaran tuh ya, Menurut guys. catatan riset etnolog yang dilaporkan pada bulan Desember tahun 2021, Siap? penutur bahasa Indonesia ada 199 juta, sementara itu penutur bahasa Melayu ada 19 juta. Keempat, Nah, kemudian yang keempat, bahasa Indonesia mudah dipelajari. bahasa Indonesia mudah Bahasa dipelajari ya, Indonesia guys. mudah dipelajari akan tetapi sangat sulit untuk dikuasai. Sangat mudah mempelajari dasarnya karena Anda dapat berkomunikasi dengan menggunakan aturan yang sangat sederhana. Aturan Tidak yang ada sangat sederhana. penggunaan bentuk kata kerja. Tidak ada perbedaan kata ganti orang menurut jenis kelamin. Dan Oh, pengucapannya memiliki hubungan satu sama lain sesuai dengan ejaannya. sesuai dengan ejaannya. Untuk komunikasi yang sederhana, orang dapat mengerti Anda, bahkan jika apa yang Anda ucapkan hanya merangkai kata-kata bersamaan. Strukturnya benar-benar berbeda dibandingkan bahasa-bahasa Eropa. Padanan kata pada perubahan kata kerja diperoleh melalui afiks atau imbuhan dan sufiks atau akhiran yang kompleks. Yang kompleks ya, guys. Nah, sekitar tahun 1970, sejumlah 1970? ahli bahasa Indonesia pernah diundang untuk memberikan kuliah soal bahasa Indonesia di Malaysia, Pernah diundang? dan Singapura, Brunei Darussalam. Brunei, Malaysia, Brunei, Saat Singapura. itu mereka bergabung dalam program yang dijalankan salah satu universitas swasta di Jakarta. Sekalipun para penutur bahasa Melayu di sana sempat menganggap bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu, Sangat namun, berbeda. tak mengurangi ketertarikan mereka untuk mempelajarinya. Wow. Senang, mudah dipelajari, multi serapan, guys. Ternyata ya, sangat-sangat ya, ramai generasi muda Malaysia dan bahkan seluruh dunia, serata dunia. 56 buah negara ya, guys. Mantap. Benar-benar mantap ya, guys.
luar biasanya bahasa Indonesia makin banyak digunakan oleh generasi muda Malaysia. Bagi saya nggak ada masalah guys, karena kalau kita dapat lihat di Malaysia ini juga ya banyak juga ya sinetron dan juga orang-orang yang berada dari Indonesia ya pergi ke Malaysia, tinggal di Malaysia, mereka menyampaikan dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi itu orang bilang nampaknya generasi muda sangat mudah untuk menyampaikan bicara mereka dengan menggunakan bahasa Indonesia guys ya. Jadi bagi saya nggak ada masalah, cuma yang paling penting ialah setiap dari negara-negara itu pastikan kita jangan melupai ya bahasa kita itu sendiri ya. Jadi apa yang disampaikan oleh admin ini poin-poin yang dinyatakan guys ya, kenapa bahasa Indonesia itu udah semakin terkenal ya, karena lebih gampang, mudah dipelajari, multi serapan, dan yang paling penting ia tidak banyak, orang bilang banyak padanan kata-kata ataupun menggantikan padanan kata itu dengan kata-kata yang lain. Jadi ia bisa memberikan banyak ya, memudahkan untuk kita menyampaikan bicara bahasa Indonesia. Jadi banyak poin-poin yang kita dapat lihat, kita dapat edukasi dan sebagainya. Bagi saya, kalau kita mau mempelajari dalam bahasa-bahasa dimanapun negara, khususnya bahasa Indonesia, bagi saya nggak ada masalah. Yang penting kita belajar, ambil ilmu, dan bila kita pergi ke negara itu, kita dapat ya memudahkan dalam penyampaian ataupun dalam komunikasi kita itu sendiri. Sebab itulah kenapa bahasa Indonesia itu mudah ya dibicarakan ataupun digunakan oleh generasi muda Malaysia. Apapun guys, kita jadikan ini sebagai salah satu edukasi dan juga pengetahuan kepada kita semua agar kita dapat berkembang dan juga kita dapat belajar sesuatu hal supaya kita dapat banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita guna ya, terutamanya bahasa Indonesia itu kita dapat mudahkan ya proses untuk menyampaikan apa sahaja ketika kita ketemu dengan orang-orang Indonesia. Nah guys, apapun menurut dari apa yang dapat Uncle bagi tahu di sini, ini adalah hal-hal yang sangat positif kepada kalian teman-teman Uncle. Jikalau ada hal-hal ataupun perkara untuk berbagi info, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Oke guys, itu sahaja dari Uncle. Kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.